Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik saudara sekalian, berikut akan dijelaskan tentang termofisika ya. Nah, bagian termofisika ini pokok bahasanya cukup banyak, yaitu yang pertama tentang termometer, kemudian yang kedua tentang muai benda, kemudian yang ketiga tentang jumlah panas, yang keempat adalah tentang perpindahan panas, dan yang kelima teori kinetik gas, dan yang keenam adalah hukum-hukum termodinamika. Jadi ada 6 pokok bahasan pada bagian termofisika. Nah, bagian ini yang akan dijelaskan pada kesempatan kali ini adalah bagian yang pertama saja, yaitu tentang termometer. Nah, dulu sebelum adanya termometer, maka untuk mendeteksi suhu dari suatu benda itu menggunakan sensor, yaitu yang Allah karuniakan kepada kita, yaitu kulit kita ya. Kita pegang benda, oh berarti ini dingin. Pegang benda yang lain ini agak hangat ya, ini hangat ya, agak panas, panas dan seterusnya. Nah, tetapi sensor itu tidak bisa menggambarkan nilai dari suhu suatu benda. Oleh karena itu orang menciptakan suatu alat ukur atau instrumen yang dirancang untuk mengukur temperatur. Nah, termometer itu dibuat berdasarkan sifat-sifat dari material yang berubah terhadap perubahan temperatur. Jadi artinya ketika benda dipanaskan dia akan mengembang atau memuai. Kalau didinginkan dia akan menyusut. Dasarnya dari situ. Nah, kemudian beberapa contoh termometer yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sampai dengan zaman modern kita ini tentu saja berbeda dengan zaman dulu ya. Jadi kalau termometer dasar itu yang ada di bagian kiri ini, yaitu menggunakan tabung gelas atau tabung kaca, kemudian di bagian bawahnya ini diberikan reservoir cairan, kemudian ini ada pipa kapiler yang ruang kosong. Nah, kemudian ketika ini dicelupkan ke dalam benda pada temperatur tertentu, maka zat cair yang ada di sini adalah akan mengembang atau memuai sehingga menempati ruang yang lebih besar. Nah, kemudian ini diberikan skala-skala yang menggambarkan berapa temperatur pada saat pengukuran dilakukan. Nah, ini adalah dasar termometer yang akan kita bahas adalah bagian ini. Nah, sedangkan kalau kondisi sekarang ada termometer dengan inframerah, jadi kita tembakkan, mungkin sudah familiar dengan kita, kalau kita pergi ke suatu tempat, ingin dicek berapa temperaturnya, maka ditembakkan inframerah, kemudian dipantulkan balik lagi, kemudian diolah, akan keluar nilai temperatur dari orang yang bersangkutan. Kemudian ada juga termometer yang menggunakan digital ya. Ini pada bagian bawahnya ini itu dimasukkan ke dalam mulut atau mungkin ke dalam ketiak atau dubur seseorang untuk mengukur temperaturnya. Nah, maka ini nanti akan terbaca berapa nilainya. Nah, skalanya ini bisa diatur, ada yang dalam skala Fahrenheit, ada yang dalam skala Celcius ya, seperti ini. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang skala termometer. Nah, pada dasarnya termometer itu memiliki beberapa macam skala. Yang pertama adalah kalau skala Celcius atau centigrade. Kemudian yang kedua adalah skala Reaumur. Kemudian yang ketiga adalah Fahrenheit. Kemudian yang keempat adalah skala Kelvin. Nah, kita akan awali dari skala Celcius. Jadi Celcius itu melakukan percobaan dengan cara sebagai berikut. Jadi membuat tabung kaca yang di bawahnya ini ada reservoir zat cair. Kemudian cairan yang dimasukkan ke dalam kaca ini itu menggunakan air raksa ya. Nah, kemudian ketika alat ini dimasukkan ke dalam campuran air dan es yang diaduk rata, kemudian Celsius memberikan tanda pada posisi ketinggian air raksa yang ada di dalam pipa kapiler itu dengan skala 0. Kemudian yang kedua, itu alat ini dimasukkan ke dalam bak yang telah berisi air yang lagi mendidih. Nah, ketika dimasukkan ke dalam air yang mendidih, tentu saja temperaturnya akan naik sehingga volume dari zat cair yang ada di dalam pipa kapiler akan bertambah besar. Maka dia akan naik. Nah, posisi terakhir dari
permukaan air raksa yang ada di dalam pipa kapiler ini oleh Celsius diberikan skala 100. Nah, jadi kesimpulannya alat yang dibuat oleh Celsius itu adalah es yang sedang mencair, itu skalanya 0 derajat Celcius, kemudian air yang sedang mendidih diberi skala 100. Nah, antara 0 dengan 100 ini dibagi menjadi 100 bagian yang lebih lembut, satu bagiannya selanjutnya dinamakan 1 derajat Celcius. Nah, percobaan yang dilakukan oleh Celsius pada saat itu tekanan udara luarnya ini sebesar 1 atmosfer. Demikian juga pada saat air mendidih. Ya. Kemudian termometer yang kedua itu dibuat oleh Reaumur, itu melakukan percobaan dengan cara yang sama yang dilakukan oleh Celsius. Bedanya apa? Jadi ketika dimasukkan ke dalam air yang sedang mendidih, maka skala yang diberikan menurut Reaumur bukan 100 tetapi 80. Sementara ketika alat ini dimasukkan ke dalam campuran air dan es, maka skala yang diberikan sama dengan Celsius yaitu 0. Nah, kemudian dari 0 dan 80 ini dibagi menjadi 80 bagian skala yang lebih lembut, maka satu bagiannya itu dinamakan 1 derajat Reaumur. Nah, kemudian yang ketiga adalah skala yang dibuat oleh Fahrenheit. Jadi Fahrenheit itu membuat alat yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh Celsius maupun Reaumur. Jadi dari tabung kaca yang telah diisi air raksa tadi, ketika dimasukkan ke dalam campuran air dan es yang diaduk, maka skala menurut Fahrenheit itu tidak 0, tetapi 32. Nah, kemudian ketika dimasukkan ke dalam air yang sedang mendidih, maka memuai air raksa yang ada di sini menempati ruangan lebih tinggi, kemudian skala terakhir ini diberikan nilai 212. Nah, antara skala 32 sampai dengan 212 itu dibagi menjadi 180 bagian. Nah, satu bagiannya selanjutnya dinamakan 1 derajat Fahrenheit. Nah, jadi kesimpulannya kalau Celsius itu ada 100 skala, Reaumur ada 80 skala, kemudian Fahrenheit ada 180 skala. Jadi kalau kita bandingkan nilai skalanya, maka Celsius dibanding Reaumur dibanding Fahrenheit sama dengan 5, dibanding 4, dibanding 9. Itu kalau kita sederhanakan. Nah, sedangkan kalau Fahrenheit itu mulainya tidak dari 0 seperti pada Reaumur dan Celsius, maka ketika kita konversi dari Celsius maupun Reaumur ke Fahrenheit, nanti hasil perhitungannya nanti harus ditambah dengan 32. Maka skala dalam Celsius sama dengan 5/9 kali skala dalam Fahrenheit ya, 9/5 kali skala dalam Celsius, hasilnya ditambah 32. Nah, sementara kalau dibalik dari Fahrenheit dibawa ke Celsius atau dibawa ke Reaumur, maka nilai skala yang terbaca pada Fahrenheit harus diturunkan dulu supaya sama-sama mulainya dari 0. Oleh karena itu nilainya dikurangi dulu dengan 32, baru dikalikan dengan perbandingannya. Nah, sehingga kalau kita akan menghitung Celsius dari Fahrenheit berarti sama dengan 5/9 dikalikan skala Fahrenheit ini harus dikurangi dulu dengan 32 baru dikalikan dengan perbandingannya. Nah, itu cara konversi dari skala Fahrenheit ke Celsius maupun Reaumur. Kemudian skala yang keempat, termometer skala Kelvin. Jadi ini saya perbesar ya supaya bisa lebih jelas. Nah, jadi Kelvin itu membuat percobaan seperti gambar berikut ini. Jadi ini saya perbesar begitu. Nah, ini ada pipa U. Pipa U ini diisi dengan air raksa. Kemudian bagian bawahnya ini dihubungkan dengan selang. Selang ini dihubungkan ke bak reservoir. Ini bisa dinaik turunkan. Kemudian pipa yang sebelah kanan ini terbuka atau sebagai manometer terbuka. Kemudian yang sebelah kiri dihubungkan dengan selang. Selang ini dihubungkan dengan suatu tabung atau ruangan ya yang berisi gas. Nah, kemudian gas ini dimasukkan dalam ruangan dan dipanaskan. Nah, kemudian di sini ada alat ukur yang tidak tergambar di sini, yaitu menggunakan skala Celsius ya, untuk mengukur temperatur dari ruangan yang dipanaskan. Skalanya dalam Celsius.
Pada mulanya ketinggian kaki kiri dan kanan ini sama ya, mula-mula di sini gitu. Ya, ketinggiannya sama. Nah, kemudian setelah ketinggiannya sama, ini dipanaskan. Nah, ketika dipanaskan berarti gas ini akan mengembang atau memuai, kemudian volume yang dibutuhkan tambah besar, maka gas ini akan mendesak di sini. Nah, sehingga ini ketinggiannya menjadi turun karena diisi oleh gas yang ada pengembangan dari dalam tabung. Nah, kemudian dipanaskan lagi, volumenya tambah gede lagi, maka hanya ini makin turun, makin turun. Nah, kemudian dari percobaan yang dilakukan untuk temperatur dalam Celcius pada suhu T1, T2, T3, kemudian H atau ketinggian antara pipa kiri dan kanan ini diamati atau diukur. Nah, kemudian dibuat grafik oleh sel Kelvin sebagai berikut. Jadi dibuat grafik, sumbu X itu adalah temperatur dalam Celcius. Kemudian pada sumbu Y itu adalah nilai tekanan kali volume. Jadi tekanannya itu dari selisih ketinggian ini, kalau kita membahas tentang mekanika fluida, maka kalau ada beda tinggi zat cair pada pipa U, maka beda tekanannya sama dengan rho GH ya, di mana rho adalah rapat massa dari air raksa, G gravitasi dan H adalah beda tinggi. Kemudian ditambah dengan tekanan udara luar karena manometernya terbuka, ini sama dengan P0 atau sama dengan 1 atmosfer atau 76 cm Hg. Jadi artinya apa? Tekanannya bisa dihitung dari hasil pengamatan ini. Kemudian volumenya itu volume dari tabung ini ditambah dengan volume dari pipa, ini sudah diukur oleh Kelvin. Kemudian ini diameter tabungnya juga sudah tahu, sehingga bisa dihitung volume gas yang menempati di ruangan ini. Nah, sehingga data tekanan kali volume bisa diperoleh. Nah, kemudian untuk suhu dalam satuan Celcius, misalnya 10 derajat Celcius, kemudian ini akan dibuat grafik. Nah, misalnya pertama kita gunakan jenis gasnya adalah gas karbon dioksida misalnya, atau jenis gas 1 ya. Nah, kemudian dibuat grafik akan diperoleh titik-titik ini, itu grafik N1 misalnya, ini untuk jenis gas pertama. Kemudian diganti isinya ini dengan gas lain ya. Kemudian dilakukan percobaan yang sama dibuat grafik. Misalnya jenis gasnya adalah N2. Nah, kemudian diganti lagi dengan jenis gasnya N3. Nah, ternyata dari hasil percobaan yang dilakukan oleh Kelvin diperoleh garis yang berbeda-beda. N1, N2, dan N3 pada jenis gas yang berbeda. Tetapi ada satu nilai yang istimewa, apa itu? Kalau garis ini ditarik mundur ke arah nilai temperatur negatif, itu akan ketemu di satu titik, yaitu nilainya adalah minus 273,13. Nah, kemudian nilai ini oleh Kelvin itu dibulatkan menjadi 273 saja. Nah, itu dinamakan sebagai suhu mutlak gas. Nah, dari sini disimpulkan bahwa untuk satuan skala dalam Kelvin dia dibandingkan dengan Celcius karena pengamatannya dilakukan dalam Celcius, itu 0 derajat Celcius itu setara dengan 273 Kelvin. Atau kalau 0 Kelvin sama dengan minus 273 Celcius. Jadi kesimpulannya kita bisa konversi antara Kelvin ke Celsius atau sebaliknya dengan nilai ini. Tapi kalau misalnya kita akan ubah ke Reaumur Fahrenheit, maka harus dibawa dulu ke Celsius. Nah, itu adalah termometer yang keempat, yaitu termometer yang dijelaskan atau dibuat oleh Kelvin. Nah, untuk Celsius, Reaumur, Fahrenheit selanjutnya nanti ini dipakai untuk benda-benda yang fasanya berupa padat atau cair. Sedangkan Kelvin nanti itu dipakai kalau fasa dari bendanya itu berupa fasa gas ya. Nah, jadi nanti kalau kita sudah membahas tentang gas, maka skalanya nggak boleh dalam Celsius, Reaumur, atau Fahrenheit, tapi harus dinyatakan dalam Kelvin. Nah, baik saudara sekalian, untuk melengkapi dari apa yang dibahas tentang termometer ini, kita berikan beberapa contoh. Yang pertama, nah ini contoh bagaimana kita mengkonversi nilai ya. Konversikan nilai suhu pada skala berikut ini. Jadi yang pertama 60 derajat Celcius berapa Reaumur. Yang kedua 60 derajat Celcius berapa Fahrenheit.
Yang ketiga 40 derajat Reaumur berapa Fahrenheit. Yang keempat 40 derajat Reaumur berapa Kelvin. Kemudian yang kelima 140 Fahrenheit berapa Kelvin. Nah, perbandingannya tadi telah dijelaskan, Celsius dibanding Reaumur dibanding Fahrenheit itu sama dengan 5 dibanding 4 dibanding dengan 9. Nah, sedangkan hubungan antara Celsius dengan Kelvin itu 0 derajat Celsius sama dengan 273 Kelvin ya. Nah, kita lihat yang pertama atau A, 60 derajat Celsius. Celsius dibawa ke Reaumur. Jadi Reaumur kan skalanya 4, maka 4/5 dikalikan dengan 60. Jadi ketemunya 48 derajat dalam skala Reaumur. Itu sama dengan 60 derajat Celsius. Nah, sekarang kalau Celsius mau dibawa ke Fahrenheit. Nah, maka hasil perbandingannya dulu, Fahrenheit itu 9, kemudian Celsius 5 dikalikan dengan skala dalam Celsius. Nah, ini baru kita mulai dari 0. Padahal Fahrenheit tadi dimulai dari angka 32 ketika dimasukkan dalam campuran air dan es, maka hasilnya harus ditambah. Nah, ini menjadi 108 ditambah 32, ketemunya 140 dalam Fahrenheit. Nah, sekarang yang keempat, kalau dari Reaumur dibawa ke Kelvin, ya, jadi 40 Reaumur supaya bisa diubah ke Kelvin. Nah, 40 derajat Reaumur sama dengan 9/4 kali 40 ditambah 32 ya, ini menjadi dalam skala Fahrenheit. Kemudian ditambah 2, oh ini maaf nih yang C ya, ini ke Reaumur ke Fahrenheit. Jadi 9/4 kali 40 ditambah dengan 32, sama dengan ke Celsius tadi. Nah, sedangkan yang D baru Reaumur ke Kelvin. Jadi kalau Reaumur ke Kelvin harus dibawa ke Celsius dulu. Jadi 40 derajat Reaumur sama dengan 5/4 kali 40, ketemunya 50 dalam skala Celsius. Kemudian setelah ketemu dalam skala Celsius baru ditambah dengan 273 ya. Ini akan menjadi Kelvin. Jadi 50 ditambah 273 menjadi 323 dalam skala Kelvin. Nah, jadi untuk membawa ke Kelvin harus dibawa ke Celsius dulu. Nah, kemudian kalau dari Fahrenheit kita akan bawa ke Kelvin, tetap saja dari sini harus dibawa ke Celsius. Jadi kalau 140 Fahrenheit menjadi 5/9 kali, karena kita bawa dari Celsius ke Fahrenheit, ya maka ini dikurangi dulu, 140 dikurangi 32 baru dikalikan perbandingannya, ini ketemunya sudah dalam Celsius. Ya, ini ketemunya sama dengan 60 derajat Celsius. Nah, kemudian setelah ketemu dalam Celsius baru ditambah dengan 273 untuk dibawa ke skala Kelvin menjadi 333 Kelvin. Nah, itu contoh konversi skala pada termometer. Soal nomor 2, ini ada orang namanya Marfu'ah, ya sebut saja M. Dia membuat termometer yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit, tetapi skala yang dipakai itu menurut Marfu'ah itu berbeda, yaitu ketika dimasukkan ke dalam campuran air dan es yang rata menunjukkan skala 25 derajat. Kemudian ketika dimasukkan ke dalam air yang sedang mendidih itu digunakan angka 185 derajat. Pertanyaannya adalah berapakah skala termometer Marfu'ah tadi ketika alat ini dipakai untuk mengukur suhu dari suatu benda yang skalanya sama dengan 40 Reaumur. Kemudian yang kedua skalanya 70 derajat Celsius. Kemudian yang ketiga adalah 86 derajat Fahrenheit. Nah, jadi skala-skala ini A, B, dan C ini kita akan nyatakan dalam skala M atau Marfu'ah ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari skala termometer yang dibuat oleh Marfu'ah tadi, kalau Celsius itu kan dari 0 sampai 100 ya. Reaumur itu dari 0 sampai 80 atau 80 bagian. Fahrenheit itu dari 32 sampai 212 atau 180 bagian. Nah, sedangkan Marfu'ah ini bikin dari 25 sampai 185. Jadi kalau kita kurangi
sama dengan 160 bagian. Nah, sehingga perbandingan skalanya Celsius dibanding Reaumur, dibanding Fahrenheit, dibanding marfu'ah, itu sama dengan 100 dibanding 80, dibanding 180, dibanding ini, ya 160. Itu kalau kita sederhanakan menjadi 5 banding 4 banding 9 banding 8. Nah, sehingga ketika kita akan konversi, kita lihat yang pertama 40 derajat Reaumur, kita akan bawa ke satuan M, maka skalanya untuk M marfu'ah itu 8 dibagi dengan skalanya Reaumur 4 dikalikan 40 derajat. Kemudian karena mulainya dari 25, maka hasil ini ditambah dengan 25. Jadi 80 plus 25 ketemunya 105 derajat M. Nah, sekarang kalau 70 derajat Celcius jadi berapa? Nah, maka kalau diubah ke M, skala M-nya adalah 8 dibagi dengan Celcius 5, dikalikan dengan skala dalam Celcius 70, kemudian baru ditambah dengan skala awalnya 25. Jadi ketemunya 112 ditambah 25, ketemunya 137 dalam skala M. Nah, sekarang kalau dari Fahrenheit, kita lihat ya dari Fahrenheit, maka 80 derajat Fahrenheit itu sama dengan skalanya M itu sama dengan 8 dibagi dengan 9 ya. Dikalikan dengan Fahrenheit ini kan mulainya dari 32, maka ini harus dikurangi dulu, 86 dikurangi 32 dulu. Nah, kemudian setelah dikurangi 32 dikalikan dengan perbandingannya, hasil ini harus ditambah dengan 25 karena mulai untuk skala dalam marfu'ah ini kan dari 25 skala. Nah, sehingga hasilnya ini kalau kita hitung ketemunya ini 48 ditambah 25 ketemunya 73 dalam skala marfu'ah atau M. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang membuat termometer dengan skala dari angka berapa sampai berapa, maka bisa kita konversi dengan skala termometer yang ada. Nah, demikian saya kira pembahasan tentang termometer ini secara umum. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.